Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat datang di ibadah di kesempatan kali ini. Kita sungguh sangat mengucap syukur karena kita bisa merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama sebelum kita masuk ibadah ini lebih dalam lagi, sama-sama tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami online Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas hanya melalui online saja Tuhan, tapi kuasa-Mu sanggup menjamah setiap hati, pemikiran kami Tuhan, setiap pribadi kami masing-masing lepas pribadi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama bawa setiap hati kita. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Katakan tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan sama-sama katakan Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus Kaulah segalanya, utuhnya ku berikan hatiku untukmu. Come on. Syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidup. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Come on. Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Katakan Yesus. Yesus Kaulah segalanya, melebihi, oh kuasa melebihi apapun juga Tuhan. Oh, Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan seutuhnya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus Kaulah. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku,
menantikanmu, biar kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kan ku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan ku indah dan semakin indah bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat beribadah. Hari ini hari Minggu di mana kita ada perjamuan kudus. Jangan lupa siapkan roti dan anggur atau jus supaya nanti sesudah firman Tuhan kita siap mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami sangat amat membutuhkan Engkau Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan pesan daripada Engkau sendiri. Tuhan, biar kami dapat membuka hati kami dengan lebar-lebar Tuhan. Supaya firman yang kami dengar dapat masuk, tertanam di dalam hati kami masing-masing. Supaya firman akan berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Urapilah Bapa mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Supaya firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau yang berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini saya ingin bicara tentang satu aspek daripada doa. Doa itu bukan ban serep. Doa adalah roda kemudi atau setir. Artinya begini, bahwa doa adalah hal yang sangat amat penting bagi umat Kristiani. Bagi umat percaya Yesus Kristus. Yesus sendiri sering pergi pagi-pagi hari ke tempat di mana dia sendiri dengan Bapa di surga untuk berdoa. Murid-murid Yesus minta Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa. Dan berulang kali kita menemukan hal tentang doa di dalam firman Tuhan. Seberapa sering Anda berdoa? Apakah Anda cuma seminggu sekali? Sehari sekali? Saudara, doa itu bicarakan tentang keintiman kita dengan Tuhan. Seberapa jauh kita intim dengan Bapa di surga. Ini sesuatu yang sangat amat penting. Nah, hari ini saya ingin melihat kepada Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16b. Ya, Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16b. Dikatakan begini, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Saya ulangi. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada 3 hal yang kita dapat menemukan di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, doa orang yang benar. Ini bicara tentang orang-orang yang sudah dibenarkan. Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang memiliki hati sungguh-sungguh bagi Tuhan. Mereka sudah menerima Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi lebih daripada itu sebagai Tuhan, sebagai master, sebagai rabai, sebagai pemimpin, sebagai kepala, sebagai otoritas dalam seluruh aspek kehidupannya. Orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memiliki hati yang sudah diserahkan kepada Tuhan, adalah orang yang sadar bahwa dia tidak hidup bagi dirinya sendiri. Karena kehidupannya sudah diserahkan kepada Tuhan. Mestinya orang seperti itu tiap pagi bangun hari, bangun dari tidur, hari yang masih belum ada apa-apanya, yang pertama yang dicari adalah Tuhan. Dan harus yang ditanyakan Tuhan, apa yang engkau mau saya lakukan pada hari ini? Atau Tuhan, engkau siap memimpin saya? Engkau siap memberitahukan rahasiamu? Engkau siap menunjukkan apa yang engkau mau saya buat? Ini orang yang benar. Ya. Nah, dikatakan doa daripada orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dosanya sudah diampuni, kehidupan sudah dipulihkan, fokusnya kembali kepada Tuhan. Bukan fokus ke dunia lagi. Kolose bilang bahwa kita harus memikirkan perkara yang di atas. Di mana Tuhan yang duduk. Seperti tadi saya sudah bilang bahwa orang yang dibenarkan adalah orang yang sadar bahwa dia sudah tidak miliknya sendiri. Seperti ditulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ya, dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini sesuatu yang sangat penting. Yang kedua kita bisa pelajari dari ayat ini adalah kalau berdoa harus memiliki keyakinan. Ya, dikatakan apa? Bila dengan yakin didoakan. Yang dimaksud dengan yakin ada satu kepastian. Ya, saudara, pada waktu Yesus melihat 5.000 orang, ya, dia penuh dengan belas kasihan. Dia nggak membiarkan mereka. Dia nggak melupakan mereka. Dia nggak peduli dengan mereka. Dia sadar mereka juga lapar. Dan pada waktu dia bilang, ayo kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Mereka bilang, nggak ada makanan. Yang ada cuma 5 roti 2 ikan. Terus dia bilang, bawa ke saya. Dan dia berdoa. Dia melihat ke langit. Dan dia memberkati makannya. Dan dia mulai membagikan. Dan saudara, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Saya percaya pada waktu Yesus matanya tertuju kepada surga, dia mulai memberkati makanan yang dia ada, yaitu 5 roti 2 ikan. Dia berdoa secara nggak langsung, dia berbicara sama Bapaknya. Dia memberkati makanan dan makannya nggak habis-habis. 5.000 orang dapat makan. Ada keyakinannya. Nah, yang ketiga, ya, jadi kalau orang yang benar berdoa dengan yakin, ada kuasa yang luar biasa. Mungkin Anda bertanya,
Pastor, saya sudah ngerti itu. Saya sudah sering mendengarkan firman itu. Kenapa toh doaku seolah-olah nggak dijawab? Ya, saya berulang kali datang kepada Tuhan. Nah, saya mau lihat pada hari ini, kalau kita sudah sadar bahwa kalau doa orang benar dengan yakin berdoa, ada kuasa yang besarnya. Ini sadar dan toh masih ada berkali-kali di mana doa tidak dijawab. Ada yang namanya penghalang. Apa sih itu penghalang? Nah, saya mau lihat kepada firman Tuhan. Saya nggak mau cerita saja. Saya mau kita kembali kepada firman. Bukan apa kata orang. Ya, bukan apa kata manusia, bukan apa kata pendeta, tapi apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Apakah memang ada penghalang daripada doa? Ada. Mari kita lihat. Ya, ini saya bilang berdasarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seberapa jauh firman menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalanmu. Seberapa jauh engkau serius masuk dan izinkan Tuhan berbicara. Mari kita lihat beberapa hal. Yang pertama, ya, Mazmur 66 ayat yang ke-18. Mazmur 66 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Niat jahat adalah dosa. Ya. Seandainya masih ada dosa, walaupun kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, karena kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah masih ada dosa di dalam hidup kita? Bila ada dosa, Tuhan tidak mau, bahkan tidak akan mendengarkan kita. Itu menjadi penghalangnya. Jadi kita harus benar-benar menyelidiki hati kita. Apakah ada dosa yang belum kita mengaku di hadapan Tuhan, yang masih ada di dalam hati kita. Dan itu kita perlu mengaku kepada Tuhan. Ya, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan mengampuni kita. Tapi kita harus lebih dahulu mengakunya. Banyak orang pikir bahwa aku sudah terima Yesus, jadi sudah oke, sudah diampuni. Saudara, kita tetap perlu mengakui dosa kita. Apakah ada dosa di hadapan Tuhan yang masih ada dalam hati kita? Kalau ada dosa, Tuhan nggak mau dengar. Ya. Anda bilang, oh aku gak pernah berdosa lagi Pak. Aku sudah sempurna. Ini barusan Anda berdosa. Karena Anda sombong. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gak ada satu orang pun sempurna. Kita sebagai manusia pasti ada pencobaan demi pencobaan yang datang. Dan mungkin kadang-kadang kita lagi lemah, kita jatuh. Makanya kalau ada dosa, Tuhan tidak mau dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 dan 26. Di dalam Matius 11, 25-26 dikatakan begini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama bicara soal kesalahan kita terhadap Tuhan atau dosa terhadap Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara di mana kita melepaskan pengampunan kepada orang yang telah berdosa terhadap kita. Seberapa jauh kita benar-benar mau mengampuni orang. Kalau kami tidak bisa mengampuni orang, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Seberapa jauh kita melepaskan pengampunan. Mungkin Anda berkata, tapi sorry pastor, orang gak datang kepada saya. Saya gak bicara soal orang datang kepada you. Saya bicara tentang saya melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada saya. Buat apa saya simpan itu dalam hati saya? Lepaskan saja. Anda melihat ada orang yang bersalah kepadamu, lepaskan pengampunannya. Kalau enggak, Anda stres, Anda kehilangan damai sejahtera, dan akhirnya Anda berdosa terhadap Tuhan. Karena tidak mau melepaskan pengampunan terhadap orang yang berdosa kepadamu. Berapa besar sih dosanya orang terhadapmu dibanding dengan dosa Anda terhadap Tuhan? Tuhan Yesus nggak ada dosanya. Tuhan Yesus sempurna. Tapi dia memikul semua dosa kita. Dia mengambil semua dosa kita. Supaya kita dibebaskan. Bagaimana kita terhadap orang lain. Itu kenapa seringkali doa dihalangi. Ya. Saudara, lebih mudah menerima pengampunan daripada melepaskan pengampunan. Itu sudah terbukti berulang kali. Di mana saja. Sudah kelihatannya. Lebih gampang kita bilang Tuhan ampunilah kami. Dan kami merasa diampuni. Tapi untuk kita benar-benar melepaskan pengampunannya. Itu sangat susah. Sangat sulit. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Semua dapat kami lakukan. Yang ketiga, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksudnya apa? Bila kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, kita tidak dapat datang kepada Allah Bapa yang di surga. Yesus adalah pengantara kita kepada Bapa. Makanya kita harus belajar untuk berdoa di dalam nama Yesus. Ya, itu firman. Seberapa dekat kita dengan Tuhan. Seberapa intim kita dengan Tuhan. Seberapa kita disatukan dengan Yesus. Itu menunjukkan seberapa kita dapat disatukan dengan Allah Bapa. Apakah kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Apakah kita memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus? Apakah Yesus sudah benar-benar ada di dalam hidup kita? Nah, Anda mungkin bertanya, bagaimana saya bisa tahu? Lihat, apa yang kesukaan kamu? Ya, Anda suka duduk diam di kaki Yesus? Anda suka duduk mendengarkan firman Tuhan? Anda suka membaca, merenungkan, mempelajari, melakukan firman? Ya, karena Yesus adalah firman. Itu yang pentingnya. Seberapa jauh kita intim dengan firman menunjukkan seberapa jauh kita intim dengan Tuhan. Kita nggak intim dengan firman, jangan bilang sama saya Anda intim dengan Yesus. Gak mungkin. Itu mustahil.
Ya, karena firman adalah Yesus. Itu yang ketiga, memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang keempat, di dalam Amsal pasal yang ke-28, Amsal pasal yang ke-28, ayat yang ke-9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Nah, hukum di sini adalah firman Tuhan yang saya barusan menyampaikan tentang keintiman dengan firman. Ya, seberapa jauh kita mau mendengarkan firman Tuhan, seberapa jauh kita haus akan firman Tuhan. Anda berkata, Pak, susah di zaman pandemik. Tidak ada yang susah. Hari-hari ini kita bisa mendengarkan segitu banyak firman Tuhan. Luar biasa. Ada yang nama YouTube. Ya, di mana kita bisa masuk untuk mempelajari firman Tuhan. Saya tahu di YouTube-nya MCC sudah banyak sekali khotbahnya. Anda kembali kepada berapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu, ingetin lagi, mempelajari lagi, mendengarkan lagi, supaya ditumbuhkan di dalam Tuhan. Supaya bertumbuh, bahkan kalau Anda mau dengar firman Tuhan, ya, doa pun gak akan menjadi kekejian. Tuhan akan dengar. Artinya begini, Anda mau dengar firman, Anda pasti mau berdoa. Anda pasti mau berkomunikasi dengan Tuhan. Anda pasti mau lebih intim. Seberapa jauh Anda serius membaca firman Tuhan? Ya, jangan mulai di Wahyu, bingung mungkin. Atau Anda masuk di dalam imamat, bilangan, aduh susah om, susah pak, susah pendeta, susah. Ya, makanya mulai baca Yohanes lah, baca murid-muridnya, bagaimana mereka. Lihat gereja mula-mula. Ya, mulai baca Mazmur, Amsal, dan seterusnya. Serius masuk. Sebentar lagi kita masuk dalam tahun 2021, 2021. Ya, ambil satu challenge bagi dirimu sendiri. Untuk mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya sering ingat Joshua 1. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah pesan yang keempat. Ya, supaya kita serius mau. Saudara mau. Ayo gabung di doa malam, gabung di ibadah raya, gabung di CCF. Supaya Anda semakin dikuatkan. Izinkan Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Nah, poin yang kelima, kita kembali kepada Yakobus. Ya, tadi kita baca Yakobus pasal yang kelima. Ini kita masuk dalam Yakobus pasal yang keempat. Dan saya akan masuk dalam bagian B dari ayat yang kedua. Yakobus 4 ayat 2b. Dikatakan begini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa enggak dijawab kalau enggak berdoa. Kalau enggak dalam bahasa Inggris dibilang begini. Meminta. Nah pada waktu saya melihat kok bahasa Indonesia bilang berdoa. Bahasa Inggris bilang minta. Ya saya kembali kepada bahasa Yunani. Dan di dalam bahasa Yunani ditulisnya aheteo. Aheteo. Artinya meminta. Ya, mohon.
Saudara, kalau Anda tidak pernah minta, jangan harap mendapatkan. Sama di dunia juga. Anda tidak memiliki apa-apa kalau nggak minta. Ya, Anda nggak berani minta, saya tahu jawabannya. Tidak. Tidak. Ya, Anda mungkin mau pulang duluan ya, ada urusannya. Anda harus menghadapi bos. Selama Anda tidak minta sama bos, hari ini boleh saya keluar 1 jam duluannya? Anda pasti dapat jawaban tidak, karena nggak pernah tanya. Begitu Anda bertanya, ada kemungkinan bos akan bilang, silakan, saya tidak tahu. Ya, karena saya juga nggak tahu bosmu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yakobus ini sangat jelas dikatakan Anda tidak memiliki, Anda tidak menerima, ya, Anda tidak memperoleh apa-apa karena tidak meminta. Artinya apa? Ya mungkin Anda berdoa, tapi Anda cuma berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tapi Anda tidak meminta sesuatu yang Anda butuhkan. Matius 7:7 bilang, minta dan kamu akan diberikan. Ya. Kalau Anda minta roti, ya, gak mungkin Tuhan berikan batu. Anda minta ikan, gak mungkin Tuhan berikan ular atau binatang apapun. Ya. Asal kamu minta dengan yakin. Tadi kita sudah bahas. Sudah dibicarakan. Seberapa jauh kita yakin. Yang keenam, ayat yang berikut. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Atau kamu berdoa juga. Ya. Atau kamu minta. Ya. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kok salah berdoa? Ini penjelasannya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini semuanya untuk kebanggaan dirinya. Untuk menunjukkan aku yang hebat. Aku yang dahsyat. Aku yang luar biasa. Anda ingin sesuatu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Hanya untuk keinginanmu. Ya. Padahal Anda nggak butuh. Anda sama sekali tidak perlu. Tapi Anda minta ya, untuk egonya. Anda minta karena kesombongannya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya ini sesuatu yang sederhana. Anda punya mobil. Masih jalan, masih berfungsi. Kenapa Anda harus minta mobil yang lain? Oh Pak, Bapak gak ngerti. Kalau gak gengsi loh Tuhan. Aku gengsi. Aku gak keep up to date. Aku gak ikut zamannya. HP-nya. Ya, oh tiap tahun HP-nya berubah. Ya, iPhone 10, 11, seterusnya. Samsung berubah terus. Padahal handphone kamu masih jalan baik. Masih berfungsi dengan baik. Gak ada masalahnya. Kenapa harus berubah? Oh harus ikut zaman Pak. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Itu udah gengsi. Itu udah menunjukkan kesombongannya. Sesuatu yang masih berfungsi gak perlu dirubah. Gak perlu minta. Ya. Kenapa? Karena kamu cuma mau memuaskan keinginan dirimu sendiri. Untuk kelihatan hebat, dahsyat, luar biasa. Padahal tidak perlu. Ya. Ini namanya penghalang. Yang terakhir untuk hari ini. Saya tahu masih ada banyak hal yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya cuma ingin
kita benar-benar merenungkan firman Tuhan. Kita kembali kepada apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan. Saya ambil dari perjanjian lama, perjanjian baru. Biar kita tahu Tuhan ajarkan kita banyak hal melalui firman-Nya. Yang terakhir, Matius 21 ayat yang ke-22. Dikatakan begini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Ya, selama tidak untuk memuaskan dirinya, Anda berdoa dan Anda percaya. Nah, ini kuncinya, percaya. Masalahnya banyak orang berdoa bukan untuk memuaskan keinginannya, tapi benar-benar untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan, tapi tidak mengalami. Akhirnya apa? Gak terjadi. Kenapa? Karena tidak percaya. Berapa sering Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu yang tidak percaya, kamu yang kurang percaya. Ya, kuncinya adalah pada saat kita berdoa, apakah kita serius berdoa dan percaya? Apa yang kita berdoa itu untuk kemuliaan nama Tuhan, atau membanggakan diri sendiri. Ini yang kita harus renungkan, karena ini sesuatu yang sangat amat penting. Seberapa jauh kita percaya doa yang kita naikkan. Seringkali saya kasih contoh. Ada seorang anak, masih belajar banyak, dan seorang bapak. Nah, bapak ini mendidik anak untuk berdoa. Ya, dan bapak ini adalah petani. Nah, petani membutuhkan hujan, membutuhkan matahari supaya buah atau sayur akan dapat bertumbuh. Ya. Nah, mereka sudah lama mengalami kekeringan dan akhirnya bapaknya bilang sama anaknya, ayo nak, kita berdoa, sepakat. Kita berdoa supaya Tuhan kirim hujan. Begitu bapa dan anaknya berdoa, dan bapaknya bilang, Tuhan Yesus, Engkau tahu keadaan kami saat ini, di mana saat ini sedang mengalami kekeringan. Kami mohon Bapa, curahkan hujan, supaya tanah dapat berbuah. Biar buah yang kami memiliki itu semua untuk menyampaikan kebaikan Engkau. Kami tidak dapat buat apa-apa kalau bukan Engkau turunkan hujan. Jadi dengan kata lain, Bapa minta hujan. Dia berdoa dalam nama Yesus, amin. Dan dia mau mulai berangkat. Begitu dia siap, pakai pakaiannya dan segala macam, siap untuk berangkat, anaknya bertanya, Papa nggak lupa sesuatu? Enggak. Papa udah mau berangkat. Ya. Mau kemana? Mau ke lapangan. Mau lihat tanah. Oke. Tapi Bapak nggak lupa sesuatu? Tidak. Akhirnya anaknya tunjukkan payung. Papa, tadi berdoa apa? Bapak tadi berdoa untuk hujan turun. Ini, Bapak perlu payung. Anaknya punya iman lebih besar daripada bapaknya. Karena dia melangkah dan dia tunjukkan payung kepada bapaknya. Seringkali kita seperti bapak itu. Kita tidak percaya ada kuasa di dalam doa orang benar. Asal memiliki keyakinan. Artinya memiliki iman. Percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah pesan
untuk hari ini. Ya, ada penghalang-penghalang yang membuat doa kami tidak dijawab. Saya ulangin satu persatu, ya. Mungkin ada dosa yang belum diakui. Yang kedua, mungkin Anda tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Ya, saya ingetin sekarang ini ada satu cerita. Ada seorang berkata sama saya, "Pastor, saya nggak suka dengan perjanjian lama. Saya suka dengan perjanjian baru." Saya dikasih satu hikmat, saya bilang, "Oke, so kamu nggak setuju dengan 10 perintah Allah?" Tidak setuju. "So, kamu pernah membunuh orang?" "Tidak, makanya 10 perintah Allah nggak berlaku buat saya." Saya tanya, "Kamu pernah benci orang nggak?" "Oh iya Pak, saya pernah benci." Dengan bangga dia ngomong. Saya bilang, "Kamu adalah pembunuh." "Hah? Kok Bapak bisa bilang aku adalah pembunuh?" Perjanjian baru ditulis. Yesus bilang, jangan membunuh. Tetapi kalau kamu sudah membenci orang, kamu sudah sama dengan pembunuh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penjara di dunia ini gak cukup untuk menerima semua pembunuh. Karena banyak orang membenci dan tidak mau mengampuni. Yang ketiga, memiliki hubungan dengan Tuhan. Memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang keempat, ya, kenapa menghalangi doa? Karena tidak mau mendengar firman Tuhan. Yang kelima, tidak pernah meminta. Yang keenam, minta, tapi itu untuk memuaskan hawa nafsu. Dan yang ketujuh, tidak percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Bahwa pada hari ini Engkau mengingatkan kepada kami akan firman Tuhan yang berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dan kami juga sudah mendengar firman tentang penghalang daripada doa yang dijawab atau kuasanya yang dibuktikan. Bapa, Engkau ada di tengah kami. Kami adalah rumah-Mu Tuhan. Kami adalah bait Allah. Kami tahu Roh Kudus ada di kami. Untuk itu Bapa, kami izinkan Roh Kudus bicara. Apakah yang menghalangi doaku dijawab oleh Engkau Tuhan? Tuhan, dan apapun itu Bapa, Engkau tunjukkan kepada setiap pribadi yang telah menonton melalui sosial media ini. Dan Tuhan, biar mereka bisa ambil waktu bersama-sama dengan Engkau untuk dibenarkan kembali Tuhan. Supaya mata tertuju kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama katakan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di segala
Haleluya. Luar biasa. Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami tahu Bapa, perjamuan kudus ini diberikan kepada kami supaya kami selalu mengingat akan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Menyerahkan nyawa, memberikan darahnya untuk memulihkan kami. Untuk membawa kami kepada kebenaran di dalamnya. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah kekerasan hati kami Tuhan. Ampunilah Bapa, ketidak mau mengampuni orang Tuhan. Ampunilah Tuhan. Bapa, kami berdoa, biar melalui perjamuan kudus hari ini, Engkau pulihkan kami, Engkau bersihkan kami, Engkau membebaskan kami, Engkau melepaskan kami. Kami berdoa khususnya Bapa, bahwa melalui perjamuan kudus, yaitu melalui bilur-bilur Kristus, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjamuan kudus hari ini Tuhan, Engkau angkat semua beban berat Tuhan. Kami mohon Bapa, melalui perjamuan kudus hari ini, kami berfokus kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat rotinya dengan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, ia mengucapkan syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama katakan, haleluya. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat cawannya dengan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah cawannya yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita katakan 3 kali. Haleluya. 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 Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Oh Yesus, Yesus, Yesus. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil waktunya sejenak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk memperkatakan syukuran kau kepadanya. Mari dengan mata tertuju kepada Yesus Kristus. Katakan terima kasih. Terima kasih. Anda mau mengungkapkan dalam bahasa roh, silakan. Yang belum bisa bahasa roh, ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Atau bahasa Inggris, atau bahasa apa saja. Mari kita mengucapkan. Haleluya. 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 Oh Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh rapapapapapapapapa. Sikinala watakanala wasirebete kena maturu kukoda matai. Hina matakanala wasirebete kena maturu kukoda matiri kikina matai. Iana maturu kukoda matiri kikina mayana nananana. Sirebete kena matai, hina matai, hina matai, hina matai. Yana manana da 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 da. Sira pa 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 pa. Shakana la wasire bete kena mata kana la wasire bete kena da 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 da. Yana mana da 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 da. Hira ba 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 ba. Sina ma ba 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 ba. Sina ba 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 ba. Ya la wala 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 wala. Ya la wala 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 wala. Ribe be 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 be. Hina ba 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 ba. Hina mai hana mai hana mai hana mai hana mai hana mai. Ya la wala 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 wala. Hora pa 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 pa. Hina mai ana matire kikina matai. Hina mai hina mai hina mai hina mai. Ya la wala 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 wala. Sira pa 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 pa. Sikina la wala 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 wala. Yesus, Yesus, Yesus. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Atas kerelaan hatimu untuk menyerahkan dirinya, untuk mati di kayu salib, untuk dikubur, untuk bangkit, untuk naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa syafaat bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk kasih yang begitu besar, di mana Engkau mengkaruniakan anakmu Yesus Kristus datang ke bumi ini. Terima kasih menjadi penebus dosa kami, untuk mengampuni kami, untuk membebaskan kami, untuk melepaskan kami, untuk menyucikan kami, untuk menguduskan kami, untuk membersihkan kami. Tuhan, kami katakan terima kasih. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan akan sebagian pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan kita pun juga sudah mengikuti perjamuan kudus. Bila firman Tuhan ini akan menuntun kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Pengumuman untuk minggu ini yang pertama, CCF Citraland akan diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Koordinatornya dengan Bapak Santoso. Yang kedua, CCF Menara Pakuwon dan Wiyung diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Ibadah doa malam untuk Kamis depan Bapak Ibu Saudara bisa diikuti di link Zoom yang akan dibagikan, juga di channel YouTube kita My City Church, ataupun bisa mengikuti di Instagram Bethany MCC Official. Untuk hari Jumat, CCF
Jakarta, Betani Sangaji, akan diadakan jam 8 malam. Dan hari Sabtu, sesi F Simponi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam. Untuk ibadah minggu depan akan diadakan, ibadah raya minggu depan akan diadakan jam 11 siang. Bapak Ibu juga bisa mengikuti lewat Zoom, channel YouTube My City Church, ataupun di Instagram Betani MCC Official. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Kembali kita akan satu dalam doa. Kita akhiri ibadah doa malam pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa di sepanjang minggu ini. Kau telah menolong kami dalam setiap pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Saat ini Tuhan, kami serati berdoa. Kami mendoakan akan jemaat-Mu di Betani MCC. Berkatilah Tuhan akan usaha, pekerjaan yang sedang mereka kerjakan, lakukan pada saat ini. Di tengah masa sulit pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau tolong usaha mereka. Berkatilah Tuhan, sehingga usaha mereka tetap bertumbuh, berkembang. Pekerjaan karir mereka tetap akan semakin meningkat. Umat-Mu Betani MCC yang sedang menjalankan studi, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengetahuan marifat untuk mereka, kekuatan untuk menyelesaikan studi mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam karya mereka, di dalam usaha pekerjaan karir mereka. Berkatilah Tuhan umat-Mu Betani MCC yang sudah setia pada malam hari ini. Jauhkanlah dari segala wabah sakit penyakit yang saat ini sedang melanda. Biarlah yang hatinya sungguh-sungguh melekat kepadamu Tuhan, Engkau akan menolong dan meluputkan. Yang sakit saat ini disembuhkan, dijamah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Betani MCC ini Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan yang sudah memulai pelayanan di Betani MCC, Tuhan juga akan menumbuh kembangkan. Tuhan akan menggenapkan pelayanan-Mu, pekerjaan-Mu Tuhan melalui Betani MCC di Pakuwon Supermall. Hamba-Mu Ibu Leo yang sudah Engkau pakai untuk meneruskan pelayanan sebagai gembala sidang di Betani MCC. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatinya untuk mengembalakan Betani MCC. Lindungilah hamba-Mu ini, jauhkanlah dari segala hal yang buruk, dijauhkan dari segala jerat yang akan ditujukan kepada hamba-Mu. Engkau akan menolong, akan meluputkannya. Engkau memberikan hikmat, marifat yang luar biasa untuk hamba-Mu. Semua pelayan-Mu yang sudah terlibat di dalam ambil bagian pelayanan pada malam hari ini, tim multimedia, RWL, tim kameramen, editing video, Tuhan memberkati kesetiaan mereka. Tuhan akan menyempurnakan pelayanan mereka semua, hingga berkenan dan berbau harum di hadapan. Berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa secara khusus untuk Presiden kami, Bapak Jokowi Widodo. Tolonglah hamba-Mu ini Tuhan, yang sudah Engkau tetapkan untuk memimpin kami bangsa Indonesia. Berikanlah hikmat-Mu secara khusus untuk beliau Tuhan, di dalam memimpin bangsa kami sesuai dengan takut akan Engkau Tuhan. Kota kami Surabaya sebentar lagi akan mengadakan pilkada untuk pemilihan wali kota yang baru.
Jagailah kota kami Tuhan. Berikanlah keamanan, kesejahteraan bagi kota kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengetahui setiap hati, setiap orang. Setiap calon wali kota yang sudah diajukan Tuhan dan yang akan kami pilih nanti. Berikanlah kami semua anak-anak-Mu hikmat untuk memilih dan mengambil keputusan tepat di dalam memilih calon wali kota ini. Berikanlah kami wali kota yang hatinya sungguh-sungguh takut akan Engkau Tuhan. Hormat akan nama-Mu ada di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudara semua, angkatlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara dan tengadahkanlah ke atas. Lihatlah kemuliaan yang daripada Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahteranya bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu umat yang dikasihi oleh Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati bersama, katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus